Eko Winarso, Ustaz, Ya, Bapak. yang bertugas menggantikan Sigit dan Indra yang kebetulan berhalangan ada di perjalanan. Jadi moderatornya hari ini saya, tapi teman-teman yang lain tetap lengkap. Boleh kita mulai saja, Ustaz? Enggak, Bapak. Oke, baik. Teman-teman silahkan di mute. Oh, sudah di mute semua. Tinggal Hedi sama Mila yang belum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam yang alhamdulillah masih memberi kesempatan kita untuk mengikuti majelis ilmu yang diasuh oleh guru kita Ustadz Dr. Wahid Rahman mengenai tafsir, kajian tafsir yang insya Allah hari ini sampai ke Al-Baqarah ayat melanjutkan yang sebelumnya ayat 46. Oke, ini kalau orang Depok suka berpantun, jadi saya juga berpantun aja. Mangga. Masya Allah. Dari Balikpapan ke Banyuwangi, sudah sepekan kita akhirnya berjumpa lagi. Dan marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat sehat, nikmat kesempatan, kelonggaran waktu, dan terutama nikmat dan rahmat iman dan Islam kita, sehingga kita masih bisa mengikuti kajian pagi ini. Salawat dan salam, marilah kita panjatkan untuk baginda Rasulullah SAW, Rasul akhir zaman, teladan, dan manusia paling mulia yang kita ikuti risalahnya sampai insya Allah hari ini. Salawat dan salam juga kepada keluarga beliau, tabi'in, tabi'in, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman, dan kita berharap semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena sudah agak terlambat juga kita mulai. Teman-teman sudah siap ya? Mobil balap sudah di lintasan, jadi kalau semuanya sudah siap, Insya Ustadz Allah. Rahman kami persilahkan. Silakan Ustadz Tafadol. Ustaz sampai senyum-senyum. Saya ini tahunya orang Depok cuma Ayu Ting Ting ya, Pak. Ternyata ada Bapak. Oke, Ustadz. Masya Allah. Ayo tong-tong, Pak. Ayu Ting Ting. Pantunnya itu keren ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat iman Islam, kesehatan, kesempatan, dan kemauan sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Mudah-mudahan bersama kita dalam kajian ini, kelak Allah membersamakan kita pula di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Sahabat-sahabat Agatis yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, dan semoga pagi ini semua dalam sehat, dalam ridho Allah, dan bahagia, keluarga juga, dan kelak juga bahagia di akhirat. Kita akan baca ayat ke-46. Ya, betul ya Bun ya? Ya Pak ya? Ustadz. Ya, Baik. 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
alladzina yadunnuna, dan orang-orang yang meyakini, annahum, sesungguhnya mereka, ya, mulaku, ya, akan menemui, berjumpa, rabbihim, dengan Rabb mereka, wa annahum, dan sesungguhnya ilaihi, kepadanya lah, raji'un, mereka dikembalikan. Orang-orang yang meyakini sesungguhnya mereka akan berjumpa dengan Rabb-nya dan sesungguhnya mereka kembali kepadanya. Sebelum saya rincikan ini, apa iya kita berjumpa dengan Allah? Mungkin sahabat-sahabat Agatis seringkali mendengar kalau bulan puasa itu ada hadis yang masyhur dibaca oleh para asatid baik ketika ceramah tarawih atau dimanapun, yang bunyinya begini: lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Satu, farhatun inda iftarihi. Satu kebahagiaan ketika dia berbuka. Itu sudah pastilah ya. Saking bahagianya minuman itu dari air putih sampai cendol ya Pak ya. Semuanya ada itu. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan satu kebahagiaan lagi ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Nah, kita sebagai seorang muslim yakin betul bahwa kita akan menemui Rabb kita. Ya. Jadi karena itu orang berpuasa ada dua kebahagiaan. Satu kebahagiaan ketika dia berbuka, satu kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Nah, dalil yang lain misalnya bahwa kita yakin berjumpa dengan Allah. Ini bulan apa nih? Bulan Rabiul Awal ya. Bulan Rabiul Awal yang dikenal bulan kelahiran Rasulullah. Nah, kita meneladani Rasul. Ya tak? Kenapa? Karena kita yakin akan berjumpa dengan Rabb kita. Bagi orang yang tidak yakin berjumpa dengan Rabb-nya, dia tidak akan mungkin mau meneladani Rasul. Coba buka Quran. Surat 33 ayat 21. Laqad kana lakum, surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wa liqa'a rabbih. Liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Monggo. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, jadi orang-orang yang berharap rahmat Allah dan yakin akan datangnya hari kiamat, maksudnya mereka juga yakin bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah, mesti dia meneladani Rasulullah. Orang yang tidak yakin akan ada kehidupan setelah kehidupan ini, tidak mungkin mau meneladani Rasul. Tidak mungkin. Maka dia akan hidup semau-mau mereka. Ya, baik ya, kembali orang-orang yang meyakini ya sesungguhnya mereka akan berjumpa dengan Rabb-nya dan sesungguhnya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Untuk memperkuat ayat ini, bukan memperkuat, untuk lebih memahami ayat ini bahwa ada kehidupan setelahnya nanti, setelah sekarang, dan kita akan berjumpa dengan Allah. Mari kita lihat fase yang pasti akan kita lalui. Mundur ya sedikit. Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, ini. Bagaimana? Mengapa kamu kok ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya tidak ada.
mati. Lalu Allah hidupkan di muka bumi ini. Kemudian kamu akan dimatikan. Ya, akan dipertanggungjawabkan, akan dihadapkan kepada Allah. Dan dihidupkannya kembali kelak pada yaumul ba'ats. Dan kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Nah, ini untuk lebih memahami ayat ini, bahwa orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan mereka akan kembali kepadanya. Nah, jadi satu, kita yakin akan menemui Allah. Yang kedua, kita yakin bahwa sesungguhnya kita akan dikembalikan kepadanya. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi intinya adalah orang yang meyakini ada kehidupan setelah dunia ini, dan orang yang meyakini bahwa semua yang dilakukan di dunia ini ada pertanggungjawaban di akhirat. Nah, ketika orang memahami hal ini, mengetahui hal ini, maka orang itu akan sangat mudah meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Saya ulangi, ya. Orang yang percaya pada akhirat, ya, yakin akan pertemuannya dengan Allah, yakin ada kehidupan setelah dunia ini, maka pasti akan merasa ringan, ya, untuk apa? Untuk melakukan ketaatan, dan juga akan ringan untuk meninggalkan segala yang mungkar. Tapi orang yang tidak meyakini ada kehidupan setelah ini, tidak mungkin mereka akan meninggalkan kemungkaran dan akan sangat berat untuk melakukan ketaatan. Bahkan tidak mungkin mau. Nggak ada pertanggungjawaban. Sebaliknya, orang yang percaya akan ada kehidupan setelah ini, ada pertanggungjawaban dan akan dikembalikan kepada Allah, mereka akan sangat ringan melakukan ketaatan dan sangat ringan untuk meninggalkan kemungkaran. Coba buka surat Al-Kahfi, surat ke-18, ayat 53. Wara'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Monggo. Ayat 53 ya Ustaz. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Nah, yakin kejadian ini, yakin kiamat, ya, yakin ada neraka, yakin ada surga, maka ringan dia melakukan kebaikan dan ringan meninggalkan kemungkaran. Betapa tidak? Wara'al mujrimuna, ketika orang-orang yang durhaka kepada Allah itu an-narah, melihat neraka. Fadhannu annahum, ya, mereka yakin, ya, muwaqi'uha, akan masuk ke dalam neraka. Mereka yakin akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak akan menemukan tempat berpaling daripadanya. Ya, walam yajidu, dan mereka tidak akan mendapati anha masrifa, berpaling dari neraka itu. Nah, yakin akan keadaan seperti ini, yakin, ya, maka akan ringan untuk meninggalkan hal-hal mungkar. Dan akan ringan pula untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau tidak ada keyakinan dalam hal seperti ini, bahwa ada neraka, ada surga, ada pertanggungjawaban, ada pertemuan dengan Allah, maka orang tidak akan ringan untuk melakukan kebaikan dan tidak akan ringan pula meninggalkan hal-hal yang mungkar. Gitu ya. Nah, ini penting untuk dipahami. Ya, penting untuk dipahami bahwa hidup ini tidak selesai begitu. Hari ini ya sudah selesai. Tidak begitu. Ya. Saya ingin bacakan hadis agak panjang, ya. Agak panjang berkenaan dengan ini. Saya pernah sedikit waktu itu menyampaikan ini sebagai bukan nakuti,
bahwa ya ada pertanggungjawaban gitu nanti setelah hidup ini, ada kematian, ada barzah, kemudian ada mahsyar, kemudian ada mizan, ada sirat, ada neraka gitu ya, ada surga. Ya. Untuk apa? Untuk memperkuat kita ringan melakukan kebaikan dan ringan meninggalkan kemungkaran. Jadi begini, kata Rasulullah SAW, ya, innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba yang beriman, ya, idza kana fi inqita'in minad dunya, kalau hamba beriman ini akan meninggalkan dunia, wa iqbalim minal akhirah, dan dia akan berjalan menuju akhirat, maksudnya orang beriman itu kalau mau meninggal gitu maksudnya. Nazala ilaihi malaikatun minas sama. Maka turunlah kepada hamba yang beriman ini para malaikat dari langit. Bukan satu malaikat, para malaikat dari langit. Bukan hanya malaikat maut, para malaikat dari langit. Bidul wujuh, yang para malaikat dari langit turun itu wajahnya putih. Ka'anna wujuhahumus syams. Wajahnya itu bercahaya seperti cahaya matahari. Ini kalau yang meninggal orang beriman ya, yang percaya tentang akhirat dan macam-macam. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Dan bersama malaikat itu artinya malaikatnya membawa kain kafan dari surga. Wahanut min hanutil jannah. Dan para malaikatnya membawa wewangian dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Sampai para malaikat tadi itu duduk mengelilingi ya orang mukmin yang hendak meninggal ini, yang malaikatnya jumlahnya saking banyaknya, duduk itu sejauh mata memandang. Kemudian summa yaji'u malakul mauti alaihi salam. Kemudian datanglah nih malaikat maut alaihi salam. Jadi yang datang terlebih dahulu adalah para malaikat yang akan menghibur dia. Lalu baru kemudian malaikat maut datang. Hatta yajlisa inda ro'sih. Sampai malaikat maut itu duduk percis di samping kanan kepala orang beriman yang akan meninggal ini. Fayaqulu, lalu malaikat itu berkata, malaikat maut ya, yang berkata kepada orang beriman yang hendak meninggal ini. Lihat apa kata-kata malaikat maut. Ayyatuhan nafsu tayyibah. Wahai jiwa yang baik. Ya, pemilihan diksi yang baik dan intonasinya lembut. Malaikat itu. Untuk orang beriman. Malaikatnya berkata, ayyatuhan nafsu tayyibah. Wahai jiwa yang baik. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Keluarlah ruh ya dari jasad orang mukmin ini menuju ampunan Allah dan menuju keridhaan Allah. Insyaallah ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang ini. Kemudian qala, Nabi bersabda setelah itu, kata Nabi, fatakhruju, maka keluarlah ruh orang mukmin ini dari jasadnya, tasilu kama tasilul qatratu min fisiqah. Mengalir seperti mengalirnya air yang dituang dari teko. Mudah ruh itu keluar. Ya. Lalu setelah keluar, fayakhudhuha. Lalu dipegang oleh malaikat ruh itu, ditangkap. Setelah keluar dari jasad orang mukmin, ditangkap. Fa idza akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin. Maka ketika malaikat sudah memegang ruh itu, maka malaikat tak akan pernah melepasnya walau hanya sekejap mata. Hatta ya'khudhuha, ya, fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal hanut. Lalu malaikat meletakkannya ya di mana? Di kain kafan yang sudah dibawa dari surga tadi. Untuk orang mukmin. Dan yang di dalamnya sudah ada wewangian yang sangat wangi. Kemudian apa yang terjadi? Wa yakhruju minha,
dan keluarlah darinya ka'atya binafhatil misq wujidat ala wajhil ard, aroma yang sangat wangi dari orang mukmin itu, yang wanginya itu tidak pernah ditemukan di dunia, saking wanginya. Apa minyak wangi yang paling mahal dan paling wangi di dunia? Wah, itu tidak akan melebihi wanginya ruh orang mukmin. Ya. Baik. Kemudian, kenapa ini perlu dipahami? Bahwa kita harus yakin ada ini, sehingga membuat kita ringan berbuat baik. Kemudian, setelah dimasukkan ke dalam kain kafan itu, qalah Nabi bersabda lagi, fayas'aduna biha. Lalu dibawa naik oleh para malaikat, Pak. Ya, sahabat-sahabat Agatis, dibawa naik oleh para malaikat, ruh itu, wala yamurruna ya'ni biha ala mala'im minal malaikah. Lalu kemudian dibawa naik dan kemudian melalui ya atau melewati sekumpulan para malaikat. Jadi rupanya di atas tuh ada para malaikat dan malaikat-malaikat yang membawa itu melewati majelis para malaikat itu. Qalu, lalu malaikat-malaikat yang sedang berkumpul itu bertanya, ma hadzal ruh at-thayyib. Ini ruh siapa? Ya, kok wangi banget gitu. Kok wangi sekali kata malaikat. Ya. Fayaqulun, lalu malaikat-malaikat yang membawa itu berkata, Fulan bin Fulan. Ini ruhnya Fulan bin Fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Ya. Dikatakan ini bi ahsani asma'il lati kanu yusammunahu biha fid dunya. Ini ruhnya Fulan bin Fulan yang wangi, sebaik-baik nama yang disandangnya dulu di dunia. Artinya apa? Ini orang rajin ibadah, namanya harum. Ini orang dalam sosialnya baik sekali, sehingga nama dia harum, wangi. Sebaik-baik namanya dulu di dunia. Karena ibadahnya bagus, secara ibadah ritualnya, sosialnya bagus. Tidak hanya ritualnya bagus, sosialnya nggak baik gitu. Bukan juga cuma sosialnya baik, ibadahnya tidak baik. Kedua-duanya ini orang baik. Inilah yang disebut sebaik-baik nama yang disandangnya dulu di dunia. Lalu kemudian, Ibu, sudah Bapak yang dirahmati Allah dibawa naik. Lalu kemudian kata Nabi, hatta yuntahu biha ila sama'id dunya. Sampai kemudian para malaikat yang membawa ruh itu berhenti di pintu langit pertama. Fayastaftihuna ya, lahu fayuftahu lahum. Maka kemudian para malaikat itu minta untuk dibukakan pintu langit. Dan dibukakanlah pintu langit kepada mereka. Kepada malaikat yang membawa ruh jasad orang mukmin itu. Lalu sampai di langit pertama, fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha. Lalu ketika mulai naik di langit pertama, dijenguk oleh para malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Begitu naik kepada langit kedua, juga dijenguk oleh malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Begitu terus, ya, hatta yuntaha ila sama biha ila sama'i hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah. Sampai malaikat itu berhenti di langit ketujuh. Nah, ini menemui Allah nih. Fayaqulullah azza wa jal. Ketika sampai ke langit ketujuh, Allah berfirman. Apa firman Allah? Uktubu kitab abdi fi illiyin. Malaikatnya berkata apa? Catatlah catatan buat hambaku ini dalam catatan yang sangat tinggi dan mulia. Jadi sampai langit ketujuh menemui Allah, Allah berfirman, catatlah catatan buat hambaku ini ya pada catatan yang tinggi dan mulia. Nah, setelah itu apa? Wa aiduhu ilal ardi. Maka kemudian dikembalikan lagi ke dunia ruh itu. Ya, dikatakan
Qala fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Lalu kemudian dikembalikan kepada jasadnya di alam kubur. Nah, setelah itu, nah ini kita harus yakin nih, sehingga bahwa setelah hidup ini ada kehidupan, ada pertanggungjawaban, sehingga ringan nanti melakukan kebaikan dan ringan meninggalkan kemungkaran. Setelah itu dikubur, fayatihi, maka datanglah kepadanya malakani, dua malaikat yang kita kenal, Munkar dan Nakir. Fayujlisanihi, maka orang mukmin tadi di kuburnya didudukkan oleh malaikat. Fayakulani lahu, lalu kedua malaikat itu bertanya dengan lembut kepada orang mukmin ini. Ya, semoga kita semua seperti ini ya. Amin ya Rabb. Apa pertanyaannya? Yang pertama, man rabbuka? Siapa Rabbmu? Fayaqulu, maka dijawablah ya oleh orang mukmin tadi di kuburnya. Rabbi Allah. Rabb kami adalah Allah. Fayaqulani lahu. Setelah itu ditanya lagi. Madinu, apa agamamu? Fayaqul, dia menjawab. Dini al-Islam. Agamaku Islam. Fayaqulani lahu, ditanya lagi. Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum. Siapa laki-laki yang telah diutus di antara kalian? Maksudnya tentang Rasulullah. Fayaqul, dia menjawabnya lagi. Huwa Rasulullah. Dialah Rasulullah. Fayaqulani lahu, lalu ditanya lagi. Wa ma ilmuk? Apa yang kau ketahui? Fayaqul, dia menjawab. Qara'tu kitab Allah. Saya membaca kitab Allah, fa'amantu bi, dan saya beriman kepadanya, wasaddaqtu, dan saya membenarkannya. Nih Pak, biar jangan terlalu tegang ya Pak ya. Sampai sini, saya boleh tanya enggak? Ini ada Bu dosen ya, Prof. Prof. Alinda Zain. Prof. Atau dosen-dosen yang lain. Atau teman-teman. Boleh Profesor Nani, Pak. ada profesor siapa Bu Nani? Nih. Kalau saya belum profesor, Dok. Belum ya, amin. Sebentar lagi insya Allah. Nani yang baru jadi profesor. Kalau tidak profesor di dunia, nanti di akhirat ya Bun ya. Amin ya Allah. Pertanyaan saya Bun, kalau ada tes, segelnya kita buka boleh nggak sih Bun? Nggak boleh. Nggak boleh ya Bun ya. Ini saya cuma bercanda loh Bun. Nih, ternyata kita ada tes di akhirat dibocorin loh sama Ustadz sama Kiai. Tes akhirat aja dibocorin, masa di dunia nggak boleh gitu. Mohon maaf loh Bun, ini cuma canda loh Bun, nanti jangan diikuti. Itu mungkin bentuknya guidance ya. Iya, saya cuma biar nggak terlalu tegang aja Bun. Iya. Saya Ada sedang orang tanya, Ustadz gimana hukumnya Ustadz kalau segel ujian dibuka? Ya kok boleh, haram. Saya suka canda. Boleh. Kok boleh? Wong kita tes di akhirat aja dibocorin kok di dunia. Canda loh Bun. Jangan dijadikan hujah loh Bun. Iya. Ya, artinya kita sudah dikasih guidance ya. Kita dikasih bocoran. Nanti kamu tuh kan seperti ini. Dan pertanyaannya ini. Ya. Tapi jawabannya ternyata tidak dengan akal, tidak dengan lisan. Jawabannya itu jawaban otomatis, reaksi dari amal soleh. Makanya kemudian di dalam Quran surat Yasin kita mendengar al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana mulut ditutup, ya kan gitu, tangan bicara, kaki jadi saksi. Jadi Ustadz. Lupa Bun, surat 37 yang dipakai sama siapa? Taufik Ismail di lagunya Krisya itu kan. Masya Allah. Keren Ibu Teh. Iya Pak, Taufik Ismail ngambil dari surat Yasin. Ya Ustadz, surat Yasin. Surat 36. Surat Yasin. Surat 36. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari di mana mulut dikunci,
tangan bicara, kaki jadi saksi. Jadi yang menjawab bukan dohir, bukan intelektual kita, bukan kemampuan ilmu kita, tapi yang bicara adalah amal-amal kita. Nah, itu yang dimaksud ya. Mohon maaf, saya selingi dengan canda sedikit tadi. Walaupun candanya agak garing. Kemudian, setelah ditanya itu semua, lalu kemudian selesai, karena ini orang mukmin, fayunadi munadi minas sama. Maka diseru oleh Allah Sang Maha Penyeru dari langit. Hadis ini sahih. An sodako abdi. Kata Allah, sungguh hambaku itu benar. Karena itu hadiahnya dikubur. Fafrishuhu minal jannah. Hamparkan hamparan permadani surga. Untuk orang mukmin itu dikubur. Lalu bagaimana kita mau takut dikubur ya bun ya? Wa albisuhu minal jannah. Enggak cukup hamparan surga. Pakaikan pakaian dari surga. Enggak cukup itu. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan pintu di kuburnya yang tembus ke surga. Qala. Nabi kemudian mengatakan. Fayatihi mirrohiha watibiha. Lalu ketika dibuka pintu yang tembus ke surga itu, keluarlah aroma yang sangat wangi dan suasana cuaca yang sangat nyaman. Tidak cukup itu, Allah serukan Nabi, wa yubsahu lahu fi qabri madda basarihi. Lalu kemudian kubur itu diluaskan sejauh mata memandang. Tidak cukup itu, ternyata di kuburnya wa ya'tihi, datanglah kepadanya rajulun, seorang laki-laki, hasanal wajhi, yang wajahnya bagus sekali, tampan sekali. Hasanus siyab, pakaiannya itu bagus sekali. Tiburri, wangi betul. Fayaqul. Lalu tiba-tiba orang ini berkata di dalam kuburnya, abshir billadhi yasurru. Berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau. Lalu kemudian dikatakan, hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini hari yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Lalu orang mukmin di kuburnya bertanya, man anta? Siapa engkau? Wajhuka wajhul lati yaji'u bil khair. Wajahmu datang dengan wajah yang sangat indah. Fayaqulu. Lalu orang di kubur itu menjawab, ana amaluka salih. Saya adalah amal solehmu. Coba bayangkan itu. Saya adalah amal solehmu. Nah, sekarang sahabat-sahabat agatis masih mau takut dikubur? Hamparannya permadani surga. Pakaiannya pakaian surga. Dibukakan pintu yang tembus ke surga. Lalu datang orang yang menemani amal soleh kita di dalam kuburnya. Ayo. Tetap takut ya Pak? Inilah yang digambarkan kalau dalam bahasa Quran itu surat 41 ayat 30. Monggo. Innalladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini ya, kata Quran begini, innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka berkata di dunia, Rabbunallah, Rabb kami Allah. Tsumma istaqamu, kemudian dia meneguhkan pendiriannya dalam iman itu,
ya, dengan beramal soleh, menjauhi hal yang tidak Allah suka. Maka ketika dia meninggal, nah ini persis dengan hadis ini, tatanazzalu alaihimul malaika, turunlah kepada mereka para malaikat. Lalu alla takhafu, malaikat berkata, jangan takut dikubur. Kau orang mukmin, hamparanmu surga, pakaianmu surga, dibukakan pintu yang tembus ke surga, lalu ditemani oleh amal solehmu nanti. Wala tahzanu, jangan kau bersedih hati, kau akan tinggalkan dunia ini, kau tinggalkan keluargamu. Wa abshiru, berbahagialah engkau, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Bahkan nanti orang ini di dalam kuburnya dia minta kepada malaikat, arji ila ahli. Wahai malaikat, tolong dong kembalikan aku ke keluargaku di dunia. Dia bukan nyesel di kubur itu, minta dikembalikan ke keluarganya di dunia. Dia akan kabarkan kepada keluarganya betapa kubur itu indah. Ayo kamu beramal soleh, ayo tinggalkan kemaksiatan, ayo lakukan kebaikan kepada manusia, jangan saling membenci, jangan saling mengungkit salah. Ayo deh berbaik-baik. Di surga itu enak, gitu. Itu yang diminta. Walaupun malaikat mengatakan, "Nam, tidurlah." Ya, tidurlah, kata malaikat. Ya, Allah tidak memperkenankan itu. Nah, inilah gambaran nanti ada tempat kembali kepada Allah dikembalikan, bahwa mereka yakin ada pertemuan dengan Allah, ada pertanggungjawaban. Gitu. Nah, sebaliknya nih, kalau dia orang ini tidak beriman, atau dia mujrim. Mujrim itu pembangkang. Dia beriman, tapi tidak mau melakukan apa yang Allah suka, dan senang melakukan apa yang Allah tidak suka. Maka dikatakan, qalah, berkata Nabi, bersabda Nabi, wa innal abdal kafir, kalau yang meninggal ini kafir atau fasik atau munafik atau pendosa, idza kana fi inqita'in minad dunya, ketika dia hendak meninggalkan dunia, ketika hendak meninggalkan dunia, wa ikbali minal akhirah, dan dia akan berjalan menuju akhirat, kematian datang maksudnya, nazala ilaihi, turunlah kepadanya malaikatum, ya, para malaikat, minas sama, dari langit, sudul wujuh, yang wajahnya itu hitam menyeramkan, ma'ahum, ya, ma'ahum al-musuh, dan malaikat ini membawa kain kafan yang lusuh menjijikkan. Ya. Kemudian fayajlisu minhum maddal basar. Malaikatnya itu kemudian duduk, yang menyeramkan itu sejauh mata memandang. Kemudian summa yaji'u malakul mauti, kemudian datanglah kepadanya malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'si, malaikat maut itu duduk di samping kanan kepalanya. Fayaqul, dia berkata, malaikat itu, ayyatuhan nafsul khabisa, dia memilih diksi jelek dan intonasi yang menyeramkan. Lalu dia berkata, wahai jiwa yang jelek, jiwa yang keji, ukhruji, keluarlah engkau, ila sakhatim minallah, kepada kemurkaan Allah, wa ghadab, ya, wa ghadab itu amarah Allah. Qala, Nabi kemudian berkata, fatufarraqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntaza'us sufudu min sufil mablul. Nih, keluarnya ruh itu begini, Pak. Maka keluarlah ruh itu dengan cara memencar, seperti kain wol yang ditarik dengan kain wol basah, yang ditarik dengan duri, begitu. Atau dalam gambaran hadis yang lain, seperti ranting pohon yang berduri dimasukkan ke dalam mulutnya sampai ke tenggorokannya, lalu tiba-tiba ditarik dengan keras, sebagian duri tertinggal menancap di urat-urat tenggorokan lehernya, dan sebagian lagi ikut ranting itu.
Nah, itu gambaran ya. Kemudian setelah itu keluar, fayakhuduha, dipegang oleh malaikat, faida akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ain. Ketika malaikat sudah memegangnya, malaikat takkan pernah melepasnya walau hanya sekejap mata. Lalu kemudian ya hatta yaj'aluha fi tilkal musuh, lalu malaikat itu kemudian meletakkannya pada kain kafan yang lusuh tadi, wa yakhruju minha ka'antani rihi hifatan wujidat ala wajhil ard, maka keluarlah aroma busuk yang aroma busuknya itu tidak pernah ditemukan sebusuk ini. Fayas'aduna biha, lalu dibawa naik oleh para malaikat, fala yamurruna biha ala mala'im minal malaikah, lalu melewati sekumpulan para malaikat, kemudian malaikat itu berkata, ini roh siapa, kok buruk sekali baunya seperti ini. Lalu malaikat yang membawa itu menjawab, fulan bin fulan bi akbahil asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Ini adalah fulan bin fulan, seburuk-buruk nama yang disandangnya. Maksudnya apa? Seburuk-buruk nama disandangnya. Dia di dunianya tak pernah ibadah. Dia di dunianya secara sosial jahat. Ya. Maka itu yang terjadi. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunia. Sampai kemudian berhenti di langit dunia. Fayustaftahu lahu, maka minta dibukakan pintu langit, fala yuftahu lahu, maka kemudian tidak dibukakan pintu langit itu. Lalu Nabi membacakan ayat Quran ya, yang di dalam Quran itu dijelaskan, silakan dibuka pada surat Al-Hajj ayat Al-A'raf ayat 40. Surat ke-7. La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Monggo. Surat ke-7 ayat 40. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Nah, ini dia. Ini ayat ya, sebagai ayat berkenaan dengan ketika malaikat membawa ruhnya untuk dibukakan pintu langit, maka tidak dibuka. Kenapa? Innalladzina kadzabu, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, tidak mau mengikuti pedoman Al-Quran, As-Sunnah, ya. Sebagaimana ulama-ulama menjelaskan dalam kitab-kitabnya. Ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, dan menyombongkan darinya, maka la tufattahu lahum, tidak dibukakan kepada mereka. Abwabus sama, pintu-pintu langit. Dari pintu pertama sampai pintu ke-7 tidak dibukakan. Wala yadkhuluna al-jannah, dan mereka tidak akan masuk surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta masuk ke lubang jarum. Mungkin nggak sih unta masuk ke lubang jarum? Mungkin. Nah, itu dia. Orang yang mendustakan ayat Allah tak masuk surga. Wa kadzalika najzil mujrimin. Kata Allah, demikian kami beri pembalasan kepada orang-orang yang mujrim, jahat. Ya. Orang yang tidak mau beribadah dan orang yang tidak baik dalam sosialnya. Tuh, ya. Lalu kemudian fayaqulullah, setelah itu Allah berfirman, kata Nabi, uktubu, catatlah buat hamba ini yang jahat ini, kitabahu, catatannya, fi sijjin fil ard, dalam catatan yang paling bawah dan hina, as-sufla, ya. Fatutrahu ruhuhu torhan, lalu kemudian dilemparnya ruh itu, dilemparnya oleh Allah. Ya, maka kita bisa baca dalam Al-Quran pada surah Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i
fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Surat berapa Ustaz? Surat Al-Hajj 22 ayat ke-31. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Makanya dia tidak bisa naik, dilemparnya ruh itu. Beda dengan yang tadi orang mukmin itu dikembalikan. Baik, kemudian fatu'adu ruhuhu, maka dikembalikan ruhnya fi jasadihi, ke dalam jasadnya, wa ya'tihi malakani, datanglah dua malaikat, fayujlisanihi, maka didudukkan oleh malaikat, dua malaikat, fayakulani lahu, lalu ditanya oleh dua malaikat, man rabbu, siapa Rabbmu? Fayakul, dia terengah-engah tidak tahu. Fayakulani lahu, maka ditanya lagi kepadanya, ma dinuk, apa agamamu? Fayakul, dia menjawab, terengah-engah, saya tidak tahu. Fayakulani lahu, ditanya lagi, ma hadar rajul alladhi bu'itha fikum, siapa laki-laki yang telah diutus kepadamu? Fayakul, dia pun tak bisa menjawabnya. Maka kemudian fayunadi munadi minas sama, maka diseru oleh Allah Sang Maha Penyeru dari langit. Apa seruannya? An kadzabah, sungguh hambaku ini pendusta. Hambaku ini pendusta. Maka fafrishuhu lahu minan nar, hamparkan baginya hamparan api neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, bukakan pintu yang tembus ke neraka. Fayatihi, lalu kemudian datanglah min harriha wa sumumiha, yaitu panasnya neraka dan apa namanya sumum itu apa namanya anyir, ya, bau neraka. Wa yudayyiku alaih, lalu disempitkan atasnya qabruhu, kuburnya. Hatta takhtalifa fihi adla'u, sampai tulang-tulangnya itu remuk, ya. Wa ya'tihi rajulun qabih, datanglah orang dengan wajah yang sangat menyeramkan, jelek dan seterusnya. Maka dia berkata, inilah hari yang telah dijanjikan kepada. Dia bertanya, siapa engkau? Kok wajahmu begitu menyeramkan? Dia mengatakan, saya amalmu dahulu, amal burukmu. Nah, ini gambaran sahabat-sahabat, ya, bahwa hidup ini tidak selesai di dunia, ada pertanggungjawaban akhirat, kepada Allah dikembalikan. Saya baca ulang, alladzina, ya, kepada surat Al-Baqarah tadi, alladzina, orang-orang, yadunnuna, yang meyakini mereka, annahum, sesungguhnya mereka, mulaku rabbihim, akan berjumpa dengan Rabb mereka. Wa annahum, dan sesungguhnya mereka, ilaihi, kepadanya, raji'un, dikembalikan. Nah, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, ya, bahwa ya tadi saya bilang orang-orang yang durhaka melihat api neraka yakin akan masuk ke dalamnya. Baik, ini kita dapat satu ayat. Paling tidak mudah-mudahan membuat kita bersemangat melakukan kebaikan, kemudian membuat kita bersemangat meninggalkan keburukan, karena hidup tak selesai di dunia, nanti ada kehidupan setelahnya, dan itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kehidupan di dunia ini hanya sebentar, bahkan jika dibandingkan satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam perhitunganmu di dunia. Karenanya lah kita tidak mungkin mengorbankan kebahagiaan abadi di akhirat dengan kesenangan dunia yang semu. Insyaallah. Wallahu a'lam. Mohon maaf agak panjang hadis tadi sehingga waktunya habis. Ya, kita akan bahas besok insyaallah pada ayat 47. Fadhal. Baik, terima kasih Ustadz atas paparannya yang
panjang lebar, tapi membuat bulu kuduk bergidik. Kita bisa membayangkan proses di alam kubur. Mohon maaf, ini kita masih punya waktu berapa menit ya? Sampai Sampai jam 7 kurang seperempat biasanya, Pak. Oke. Jadi boleh ada pertanyaan ya Ustadz ya? Insya Allah. Baik teman-teman, kalau masih ada pertanyaan, sebelum mungkin saya bacakan nih titipan pertanyaan dari Sigit. Kalau ada pertanyaan, monggo raise hand atau langsung saja. Assalamualaikum Pak Eko, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Ustadz Lima. Maaf, nggak pakai kamera. Nggak apa-apa, Ustadz, silakan. ini sekalian nyambung pertanyaannya Sigit ya. Nitip tanya kita sudah merasa beramal soleh dengan banyak, tapi ternyata amal kita bukan amal yang diterima karena kurang ikhlas dan tidak ittiba. Ini nih pertanyaan Sigit, tapi saya nyambung begini. Halo? Ya, silakan. Nyambung pertanyaannya Sigit. Ustadz, dalam kita memaknai syariat ya, misalnya gini, contoh kecil aja. Wanita itu tidak boleh bepergian tanpa mahram gitu kan. Saya ngaji itu pernah ada yang Ustadz itu bilang sampai serem gitu. Nah, kita ternyata nggak bisa itu. Dengan kemaslahatan misalnya saya harus bekerja, nyari nafkah, harus ke sana kemari, kan nggak ada mahram juga yang bisa nemenin karena semua sibuk. Ini gimana ya Ustadz memaknai syariah ini ya? Bun, saya Ya. mau boleh runtun nggak, Bun? Kenapa? Saya runut ya. Ya, Biar ya. pemahaman kita utuh. Ini kadang-kadang pemahaman itu menjadi tidak utuh disampaikan. Saya runut dulu. Jadi Islam itu datang basyiran wa nadhiran. Pemberi peringatan, pemberi kabar gembira dan peringatan. Jadi Islam itu kabar gembira dan peringatan. Tidak melulu peringatan. Ada kabar gembira. Nah, ulama itu mengatakan yang dimaksud pergi tanpa mahram itu jika sampai menginap 3 hari. Ya. Lalu kemudian dengan beberapa hujjah. Ya, misalnya menjadi tidak aman, jadi timbul fitnah, begitu ya. Nah, hadisnya sahih. Tidak boleh bepergian wanita tanpa mahram. Tapi kan itu kemudian dipahami lagi. Nanti perginya kemana? Berapa lama? Urusannya apa? Kan gitu ya. Nah ternyata pernah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Istri loh ya. Pasti yang paling memahami itu kan istri Nabi. Dekat dengan Nabi. Pernah satu waktu sepeninggal Rasulullah, beliau pergi haji. Masa itu Abu Bakar yang berkuasa. Setelah Rasulullah wafat. Maka Abu Bakar memerintahkan Ali dan Utsman untuk menemani Aisyah pergi ke Mekah. Padahal perjalanannya berapa lama itu? 2 pekan perjalanannya. Dan kemungkinan gangguan itu pasti banyak kan? Gitu kan. Nah, kalau sekarang ya perjalanannya sudah aman. Tujuannya misalnya yang baik gitu ya. Nah, maka sebagian ulama mengatakan jika tidak memungkinkan maka tak masalah. Wallahu a'lam. Begitu. Gitu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa memang, Bun? Soalnya pas tanya jawab itu dengan Ustadz yang saya ngaji bilang gini, ya itu syariah, tinggal kalau kamu mau ikut apa enggak. Nanti tinggal Allah akan memberikan sanksinya sendiri gitu. Saya sampai pulang saya telek-telek Ustadz, aduh saya kalau ngajak suami terus dinas kemana-mana apa ya suami saya mau ya. Iya, Bu. Jadi kayak anu lah ya. Semua kewajiban itu yang diperintahkan oleh Allah, semua ada rukhsahnya. Wong jelas puasa aja wajib. Nek sakit boleh gak puasa. Nek sapar boleh gak puasa. Semua kewajiban itu ada rukhsahnya. Ya. Gitu ya. Baik, wallahu a'lam. Terima kasih. Syukran Ustadz.
Waduh, ada pakai bahasa Arab nih udah keren. Apa? Masih Soalnya udah siap-siap mau pergi nih. Masya Allah. Fi Keluar aman. kota ya, Mustaslimah. Apa? Mau keluar kota. Iya, mau keluar kota lebih dari 3 hari pula. Kalau tadi dibilang nggak boleh, nggak jadi berangkat. Serius. Jalan gini. Jalan juga, Bun. Itu tugas juga ini. baik. Terima Terima kasih Ustaz Lima. Selamat jalan, hati-hati. Yo, terima Ya, kasih. Ustadz. Eko, Masih ya. Ustadz, tanya. Apakah masih ada pertanyaan lain atau Oh. mungkin saya lengkapi dulu dengan konteks pertanyaannya Sigit. Jadi yang ditanyakan atau dititipkan oleh Sigit pertanyaannya adalah kalau kita merasa sudah banyak melakukan amal soleh, tapi dengan catatan kan amal kita belum tentu sepenuhnya diterima. Jadi kalau ujian itu EC gitu, kita udah jawab apakah 100% betul, bisa juga tidak. Nah, kalau hanya sebagian betul, ada benarnya, nilainya tidak full gitu, itu apakah kita masih punya kesempatan mendapatkan kemuliaan ke lapangan alam barzah, alam kubur seperti yang dipaparkan oleh Ustaz tadi? Ataukah wah ya sudah kalau misalnya nggak amalnya banyak tapi riak lah, kurang ikhlas lah, itu kita nggak bisa dapat. Atau bagaimana kira-kira penjelasannya Ustaz? Nah, itu titipan pertanyaan dari Sigit. Silakan Sayangnya Ustaz. Pak Sigit Kak Ono. Saya bahkan tidak mau jawab. Saya mau balik tanya, Man. Kenapa beramal kok ragu? Itu ajaib itu. Beramal, capek, lelah, ragu. Itu aneh itu. Sama kita minta sama Allah, tapi ragu gimana Allah mau kasih. Gitu kan. Nah, menghilangkan keraguan itu semua, maka satu. Yuk, yang pertama. Ikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kan banyak tuh ibadah tuh. Udah ikuti aja tuh ibadah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Semaksimal mungkin ya Ustaz. Nah, ya itu tentu. Sekemampuan kita makan. Ya. Kalau Allah dan Rasulnya perintahkan suruh gini, berarti kan pasti kebaikan. Pasti Allah berikan penghargaan. Nah itu satu. Itu yang disebut ittiba tadi. Melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Udah ikutin tuh. Jelas? Ya. Kedua, pada konteks teknis melakukan ibadah itu, kalau itu bentuknya ritual, ayo contoh Nabi. Kalau bentuknya sosial, silakan berkreasi selama tidak dilarang. Kemudian yang ketiga, ya lakukanlah ibadah itu dengan ikhlas. Kalau kemudian ada perasaan, misalnya saya mau nyumbang, tuh ada perasaan bangga, maka tekan kebanggaan itu, lawan kebanggaan itu masih di jalur ikhlas. Tetapi kalau kebanggaan itu kemudian dituruti dengan direalisasikan dengan ngomong, dengan bersikap, maka hilang. Gitu. Udah, kok beramal ragu sama awake dhewe gitu ya. Ya beramal yang mesti yakin dengan catatan. Satu, amalannya tiru Nabi. Yang kedua, kemudian lakukan dengan ikhlas. Udah yakin Allah terima. Masa Allah suruh Allah nggak kasih penghargaan? Itu tidak mungkin. Bahkan di dalam Islam, jika engkau ingin melakukan kebaikan dan kebaikan itu tidak kau lakukan, pahalanya sempurna. Jika engkau ingin melakukan kebaikan dan kebaikan itu engkau lakukan, maka pahalanya 10, 700 dan berlipat-lipat. Jika engkau ingin melakukan keburukan dan keburukan itu tidak engkau lakukan, maka engkau dapat pahala 1. Jika engkau ingin melakukan keburukan dan keburukan itu engkau lakukan, maka balasannya setimpal. Masya Allah nikmatnya. Jadi jangan udah melakukan capek-capek ragu sendiri. Wis nggak dikasih sama Allah. Nah, enak ya. Mohon maaf lahir batin. Siap. Ustadz, Terima kasih Ustaz. Eko. Ya, Tanya. silakan. Ustadz, tadi yang awal Ustadz menjelaskan bahwa kebahagiaan orang beriman itu kan pada saat berbuka puasa dan ketika melihat wajah Allah. Tapi saya pernah mendengar, saya ingin klarifikasi aja Ustadz. Apakah kan surga itu bertingkat-tingkat ya Ustadz? Ada beberapa tingkatan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, apakah di semua tingkatan itu bisa melihat wajah Allah atau hanya di tingkatan tertentu? Semua pun. Terus, oh bisa ya?
Terus apakah yang dari tingkatan rendah itu bisa berkunjung atau main-main ke tingkatan yang lebih tinggi? Masya Allah. Bunda ini sosialnya luar biasa. Sampai ke akhirat masih dipertahankan. Menurut penjelasan para ulama, semua saling mengunjungi, Bu. Karena kenikmatan di surga itu sangat luar biasa. Ya. Makanya kalau dibilang oleh Rasulullah, surga itu indah dan nikmatnya tak pernah terdengar oleh telinga di dunia ini, tak pernah terlihat oleh mata, bahkan tak pernah terbesit dalam fikir. Begitu indahnya, maka tak terlukiskanlah bahasanya. Semua keindahan semua ada di sana. Yang ibu mau ada di sana. Ingin berjumpa, Masya Allah. Jangan bayangkan surga itu seperti kehidupan dunia ya. Jangan. Karena itulah kadang-kadang orang pengen, gue masih mau suami yang ini, kalau bisa ganti. Nah itu karena membayangkan akhirat seperti dunia. Ya tidak begitu, Wallahu a'lam. Kalau dalam satu keluarga beda-beda tingkatannya, itu bisa saling tarik-menarik nggak Ustaz? Insya Dari yang rendah ditarik ke yang tinggi. Kan itu, Bun. Yang dari neraka bisa ditarik selama dia bersahabat dengan orang baik. Ya, wallahu a'lam. Ini kita ngebayangin akhirat dengan dunia nih, Bun. Ini. Iya, susah ya Ustaz, nggak bisa dibayangin. Bayangkan dengan dunia, Bun. Baik, Ya, terima wallahu kasih Ustaz. sama, Bun. Eko. Baik, di belakang Mbak Nita ada lagi? Izin Mas Eko boleh sedikit. Monggo, Mbak Nani ya, silakan. Ya, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ingin satu aja Ustadz melanjutkan yang tadi ya, yang satu hal yang sangat sulit pada saat kita melakukan kebaikan atau amal itu melawan kebanggaan di dalam hati, Ustadz ya. Kalau misalnya insya Allah di luar itu kita bisa menahan, tapi kadang-kadang surut balik itu apa ada kiat bagaimana cara melatihnya? Masya Allah, ini keren banget ini. Bun, ada kajian namanya tazkiyatun nafas. Cara menyucikan jiwa. Nah, kalau kita nih dalam hidup ini ya, asik dengan ibadah, jauh dengan maksiat, menjaga dari makanan syubhat, itu dulu dari 3 itu, maka nanti hati kita terbentuk dengan sendirinya. Di mana kita lakukan itu hanya karena Allah. Tapi selama kita tidak menjauhi maksiat, tidak asik dengan ibadah, ya, lalu kemudian masih banyak terselip makanan-makanan haram, itu agak berat kita untuk menata hati menjadi orang mukhlis, orang yang ikhlas. Karena dia tidak bisa dipaksa, Bun. Dia muncul dari itu semua. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan bisa dilatih. Misalnya saat kita mulai muncul ria, katakan, ya Allah, mohon maaf, tadi terbesit dalam diriku, aku tak ingin ibadahku rusak. Maka tolong luruskan hatiku. Makanya kenapa ada doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Nah, maka ulama lain mengatakan tambah dengan meminta kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya orang mukhlis, orang mukhlis, orang mukhlis. Ya, asikkan dengan ibadah, jauhi kemaksiatan, jaga makanan, lalu kemudian minta doa kepada Allah agar Allah berikan keikhlasan. Insya Allah nanti terbentuk. Wallahu a'lam. Jazakallah. Baik, terima kasih Ustadz. Ada lagi teman-teman? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nyambung dengan punyanya Bu Nani tadi, mungkin doanya bisa di-share biar kita bisa pakai buat irit doanya. Karena pasti ada perasaan mau sedikit ria, ada sedikit bangga. Itu pasti susah Ustadz ngenahan atau ngilanginnya gitu. Jangan Jadi kuat. banyak berdoa untuk bisa kita terhindar dari rasa iri atau ria gitu. Mohon doa. Mungkin bisa dikirim di Baik. grup situ. Saya sudah punya beberapa teman-teman agatis nomor teleponnya. Mungkin ya kalau 50%, 30% saya sudah punya. Karena banyak teman-teman ya suka curhat juga. Oh gitu. Gini Bun, kita jangan khawatir Bun. Perasaan-perasaan itu muncul dalam diri kita. Bangga, seneng kan gitu ya Bun ya? Iya. Kan
nih kata ulama, selama perasaan-perasaan itu dilawan, kita masih berada dalam jalur ikhlas. Kecuali perasaan itu dituruti sampai pada reaksi lisan dan reaksi perilaku, baru kemudian menjadi tidak ikhlas, Bun. Gitu. Selama perasaan itu ditekan, dilawan, ya, yang tidak menimbulkan reaksi lisan dan reaksi perilaku, maka masih berada di jalur ikhlas. Gitu. Tapi kalau sudah terrealisasi dengan lisan dan perbuatan, baru kemudian ikhlasnya hilang. Gitu. Jadi jangan khawatir. Lawan aja, istighfar. Kalau sudah mulai ada rasa gimana, astaghfirullah, ampuni saya ya Allah. Gitu. Kalau sudah sampai terucap itu gimana, Ustaz? Sudah ikhlasnya sudah lewat, makanya bertobat. Harus bertobat gitu. Jadi misalnya terucap gitu, ada sedikit ria, ada kelihatan pamer gitu, terus jadi pas sadarnya setelah udah kejadian gitu, langsung kita tobat, istighfar kepada Allah. Sholat tobat gitu atau gimana? Ya, bertobat, ya Allah, ampuni saya ya Allah. Saya telah melakukan sesuatu yang salah ya Allah. Saya melakukan ibadah tidak karena Engkau ya Allah, tapi aku lakukannya karena yang lain. Ampuni aku ya Allah. Bahkan ulama mengatakan ibadah itu masih diterima oleh Allah. Asal cepat segera setelah sadar langsung bertobat gitu ya Ustaz. Betul. Karena yang masalah itu orang nggak sadar-sadar, Bu. Bahkan menikmati ria. Jadi sebenarnya Islam itu mudah sekali. Islam itu mudah. Kan kata Nabi gini, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu mesti ada keliru. Wa khairu khata'in at-tawwabin. Dan sebaik-baik orang yang keliru itu adalah mereka yang segera bertaubat kepada Allah. Itu Nabi yang mengatakan. Iya. Wallahu a'lam. Cukup ya, Pak? Kenapa, Bun? Ada satu lagi boleh nggak? Sebenarnya tadi saya agak bertanya-tanya. Itu kan tadi Ustadz jelasin tentang perjalanan ruh sebelum ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir. Jadi dia sebenarnya ruh itu diajak ke langit, ketemu, istilahnya sampai ke langit ke-7. Nah, batas itu kan ada 2. Yang satu tidak dibukakan langit, yang satu dibukakan pintu langit. Batasan sampai mana yang sebetulnya kita termasuk dalam orang-orang yang mendapat rahmat Allah sampai dibukakan pintu langit. Kadang-kadang kan ukuran iman seseorang, kualitas ibadahnya kan berbeda-beda gitu. Agak takut juga aku termasuk yang dibukain atau enggak gitu. Aku yang termasuk. Walaupun sebetulnya mungkin kita menjalankan ibadah, tapi batas mana gitu sampai dia itu termasuk orang-orang yang dibukakan pintu langit. Gitu sih, Ustaz. Kalau lihat tekstual hadis. Ustaz, mohon maaf, sebentar. Boleh saya tambahkan sedikit, Ustaz, sekalian mungkin menambahkan pertanyaan terakhir. Jadi kalau ini kan cerita mengenai proses kematian. Di kita sering mendengar bahwa atau kita sering berdoa, kita berharap meninggal dalam situasi atau kondisi husnul khotimah. Nah, kalau dari cerita paparan kurang lebih 1 jam tadi kan Ustaz menyampaikan pada saat meninggal sebetulnya kita itu sudah seperti dapat gambaran, ini akan masuk ke surganya atau akan disiksa di nerakanya. Nah, apakah dalam proses ini menambahkan pertanyaan atau melengkapi pertanyaan, mungkin sekalian nanti minta tolong sebelum ditutup, apakah ada ciri-ciri yang secara fisik kita bisa kenali, Ustaz? Husnul khotimah itu seperti apa? Dan apakah ada dalil yang katakanlah mendukung, kalau meninggalnya hari Jumat itu hari yang baik. Kalau meninggalnya dalam kondisi nyaman itu insya Allah husnul khotimah, menoleh ke kanan. Atau yang paling sering kita dengar adalah kalau sempat melafazkan la ilaha illallah itu insya Allah meninggalnya dalam kondisi yang husnul khotimah. Nah, apakah itu semua betul dan apakah apa saja dalil-dalil yang mendukung hal itu? Dan apakah kita bisa memang mengenali secara fisik, ini insya Allah husnul khotimah. Demikian Ustaz, tambahan sekalian mohon nanti ditutup juga karena waktu sudah lewat juga. Silakan Ustaz. Terima kasih. Kalau kita melihat redaksi hadisnya, Bu, yang untuk pertanyaan pertama tadi Bunda, melihat redaksi hadisnya, itu yang tidak dibukakan itu satu adalah orang kafir. Yang kedua orang munafik. Munafiknya bukan munafik amali loh, Bu. Munafik i'tiqadi.
yang memang dia tidak percaya Allah. Dia cuma pura-pura Islam. Itu generasinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian yang ketiga adalah orang fasik. Fasik itu adalah orang yang mengerti tapi dia nggak mau jalankan, gitu lah. Ya, kalau yang ada kesalahan, ada apa dia sempat bertaubat, itu tidak ada masalah, itu Bu. Tiga itu kalau lihat redaksi hadisnya ya. Kafir, munafik, fasik. Ayo, wallahu a'lam. Insyaallah kalau kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya Rabb. Ya. Kemudian untuk pertanyaan Bapak secara fisik, saya yang pertama ingin sampaikan. Bagi orang meninggal itu kita nggak boleh menerka-nerka. Itu satu. Kita harus husnudzon saja. Makanya kenapa kita tidak boleh bicara jeleknya orang meninggal. Kita harus selalu bicara baik. Lalu kemudian ada teks-teks hadis yang mengatakan ciri orang husnul khotimah. Kalau kita melihat hadisnya itu berkeringat di dahinya ketika meninggal. Ya, wallahu alam. Hanya itu yang bisa saya katakan. Kalau noleh ke kiri, ke kanan itu tidak ada keterangan sama sekali. Nah, soal akhir la ilaha illallah, bahkan itu adalah pasti jamin surga. Kata Nabi, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir hidupnya mengatakan la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Ada dua pendapat ini. Pendapat yang pertama, dia masih muslim ketika meninggal, pasti dia masuk surga. Nah, yang kedua, ada yang betul-betul secara redaksional ketika dia mau meninggal mengatakan la ilaha illallah, dia masuk surga. Saya sudah umur 50 tahun ini, Pak. Sering sekali saya mentalkin orang meninggal, belum pernah saya lihat orang la ilaha illallah terus plek hilang gitu. Kecuali di sinetron. Ya, kecuali di sinetron. Jadi ya kita berdoa sajalah semoga husnul khatim dan kita semua berada dalam lindungan Allah, anak-anak kita juga dilindungi Allah. Semoga Allah merahmati kita semua ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran Ustaz. Afwan. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik, Ustaz. Ya, teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum.